Bahkan ketika Sayyidina Umar menjelang wafat, dia mengatakan jangan sampai anak saya ikut di dalam salah satu calon pengganti saya. Sayyidina Ali mengatakan jangan sampai anak saya ikut di dalam salah satu pengganti saya. Waktu itu belum ada MK. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat arah baru, bertemu kembali dengan saya di channel ini. Pada pertemuan kali ini berbeda dari pertemuan sebelumnya. Pada saat ini saya nonton ulang dan sedikit mengomentari ceramah dan dialog mantan Capres 2024 Anies Baswedan di Institut Teknologi Bandung atau ITB pada 8 Maret 2025 kemarin. Dalam acara dialog yang dibingkis dengan ceramah itu, mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu mengeluarkan jok-jok atau sindiran halus tapi dalam terhadap pemerintah. Seperti apa ceramah Anies Baswedan? Mari kita tonton bersama sampai selesai agar tidak gagal paham. Rasanya kayak lagi ujian dokter nih. Saya ujiannya beneran loh waktu itu. Wow. Beneran. Enggak pakai joki kita, Pak. Pada bagian ini, Anies mengatakan, rasanya kayak ujian dokter lagi. Saya ujiannya beneran waktu itu. Tidak pakai joki kita, kata Anies. Pada bagian ini, rupanya Anies Baswedan menyindir seorang menteri yang pada beberapa waktu lalu melakukan ujian doktor yang ternyata disertasinya dilakukan oleh joki. Pernyataan Anies itu pun keluar setelah mendapat pertanyaan dari 3 mahasiswa ITB. Pertanyaannya, siapakah menteri itu? Wawan, makasih. Wawan, tentang apa misi dan nanti Anda memutuskan mau ikut bergabung atau hijrah. Nomor 1, Anda harus memiliki kompetensi kelas global. Ruang kuliah boleh di Bandung, ruang kuliah boleh di Ciamis, ruang kuliah boleh di Cirebon, tapi kompetensi harus berstandar global. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, itu buat yang pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan pertama tentang misi dan lain-lain. Ini ya sebenarnya kalau kita lihat, ini udah selesai kampanye, Anda tanya misi. Saya salah nanti. Tapi saya ingin katakan, Anda boleh bandingkan di dalam dokumen statement mission, kata teknologi itu diucapkan 38 kali dalam dokumen kita. Kita menekankan pentingnya soal teknologi sebagai enabler, sebagai akselerator di berbagai bidang. Dan selalu pesannya adalah teknologi itu jadi equalizer untuk Indonesia. Jadi pembuat penyetaraan, jangan teknologi justru meningkatkan ketimpangan. Teknologi hadir untuk mensetarakan. Yang tertinggal bisa setara, yang terbelakang bisa sama-sama maju. Jadi misi kita ketika bicara tentang itu bagaimana caranya benar, dan kita tidak berbicara tentang menerapkan teknologi, enggak, tapi kita berbicara tentang menyelesaikan masalah menggunakan teknologi, sehingga bukan semata-mata menerapkan tapi menyelesaikan masalah. Kadang-kadang kita sudah belajar ilmunya, karena kita belajar ilmunya, kita ingin terapkan ilmu kita. Jangan, kita lihat masalah di Indonesia apa, lalu kita gunakan ilmu yang kita miliki untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Itu misinya, itu gagasannya. Semoga Bung Wawan setuju. Yang kedua, Bilal, apa yang Anda katakan tadi itu benar. Indonesia sedang membutuhkan lebih banyak orang-orang yang amanah. Kita lebih banyak orang-orang amanah. Itu betul sekali, kita lagi butuh itu. Dan orang yang berada di dalam pemegang kewenangan
tidak memandang kewenangan sebagai kegiatan usaha mencari keuntungan. Kalau jadi wali kota, ini bukan menjadi tempat mencari keuntungan sebagai wali kota. Jadi gubernur gitu, apalagi presiden. Di semua tempat. Seringkali sekarang ini memegang kewenangan dijadikan sebagai kesempatan untuk meningkatkan kemakmuran. Karena itu, kalau terjadi demosi, diganti, dianggap malapetaka. Kalau tidak menganggap pekerjaan di pemerintahan itu sebagai cara untuk meningkatkan kekayaan, maka terjadi rotasi, rileks saja. Tapi kalau itu dianggap sebagai cara meningkatkan kekayaan, itu masalah. Ini yang harus dikembalikan. Yang tadi saya katakan tadi, kita perlu kembalikan orang-orang berintegritas. Pada bagian ini, Anies menyindir tentang integritas para pejabat, mulai dari bupati, gubernur, hingga presiden, di mana mereka berkuasa ingin mencari keuntungan untuk dirinya dan keluarganya. Sehingga kalau pada waktu pergantian pemimpin, mereka tidak mau diganti, hingga kemudian anaknya dimajukan menjadi calon. Siapakah itu? Orang-orang terpercaya, orang-orang yang dipercaya. Kalau boleh saya sampaikan persamaan orang amanah. Kenapa kita butuh orang amanah? Amanah itu dibuat persamaannya bisa. Amanah ini kepercayaan. Kepercayaan bahasa Inggrisnya trust. Kepercayaan ya, bukan faith ya. Kalau faith itu keyakinan, ini kepercayaan. Trust sama dengan C plus I1 plus I2 minus SI. Itu rumusnya. Boleh diingat-ingat, tapi nggak keluar di ujian. T, trust. C, apa C itu kira-kira? Competence. Kalau nggak punya kompetensi, Anda percaya. Saya mau pinjam mobil, Pak Sarif saya mau pinjam mobilnya. Terus Pak Sarif tanya, Anies bisa nyetir nggak? Enggak. Kira-kira dipinjemin mobil nggak? Enggak. Competence. Nomor 2, I1, integrity. Punya integritas itu artinya apa? Integritas itu bukan jujur. Bukan jujur. Ketua perampok menceritakan tadi malam merampok macam-macam, dia jujur. Jujur. Tapi boleh nggak kita bilang dia berintegritas? Tidak. Berintegritas artinya dia jujur dan apa yang dikerjakan sejalan dengan ajaran agama, sejalan dengan kepentingan umum, sejalan dengan kemaslahatan orang banyak. Itu namanya integritas. Itu I1. I2 apa I2? Income, bukan income. Intimacy, kedekatan, kedekatan. 3 itulah yang membuat namanya amanah itu. Jadi kalau lihat orang seperti Bung Hatta, Bung Karno, Anda akan melihat kompetensinya ada, betul tidak? Integritasnya ada, intimacy ada, dekat sama rakyat. Nah, pengurangnya ada satu nih. Apa pengurangnya nih? Self interest, kepentingan pribadi. Hari ini Bung Bilal yang kegedean itu namanya SI. SI-nya kegedean. Karena itu skor trustnya rendah, kompetensinya tinggi. Tadi Anda sebutkan kompetensi tinggi, integritasnya rendah, kedekatannya belum tentu, mungkin kedekatannya artifisial, self interestnya tinggi. Nah sudah, nilai kepercayaan rendah. Jangan sebut angka itu lagi. Saya aja nggak ngulang, nanti masalah nanti kan. Nah, jadi saudara sekalian, kita jaga itu semua. Apa yang dikatakan Bilal itu benar. Saya ingin sampaikan satu hal.
yang hilang di Republik ini selain itu adalah meritokrasi. Meritokrasi. Masuk ITB, meritokrasi tidak? Anda jawab aja sendiri. Ketika kita menerapkan meritokrasi, itu yang tadi saya sampaikan, ketika 4 khalifah itu dipilih, meritokrasi enggak musyawarahnya itu? Musyawarah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dipilih, itu berdasarkan syura. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, itu meritokrasi, rapat, diskusi, dicari yang terbaik di antara semua. Bahkan ketika Sayyidina Umar menjelang wafat, dia mengatakan jangan sampai anak saya ikut di dalam salah satu calon pengganti saya. Sayyidina Ali mengatakan jangan sampai anak saya ikut di dalam salah satu pengganti saya. Waktu itu belum ada MK. Ya. Untung belum ada MK. Waktu itu dikatakan jangan sampai anak saya menjadi salah satu. Jangan. Anda pilih semuanya, meritokrasi. Itulah sebabnya kenapa kita harus jaga. Tapi juga jangan kalau ada yang berprestasi hanya karena dia anaknya lalu dihambat. Kalau dia berprestasi hanya karena dia keponakannya dihambat, jangan juga. Kalau meritokrasi artinya tidak dipandang. Walaupun dia anak, walaupun dia keponakan, kalau baik adalah baik, kalau tidak adalah tidak. Pada bagian ini, Anies Baswedan mencontohkan dengan Presiden Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib soal pejabat yang menjadikan anaknya sebagai calon kandidat, padahal si anak tidak layak. Lalu Anies Baswedan menyebut pada masa Umar dan Ali tidak ada MK. Zahwa. Pertanyaan Zahwa ini, bagaimana Pak menghadapi situasi yang banyak ketidakjujuran, apalagi kalau masuk dalam sistem, dan di situ kita akan sering menghadapi masalah. Apa ya kita mau di luar sistem semua? Memang ini salah satu tantangan yang paling besar. Apalagi kalau pas di luar sistem, pidatonya luar biasa kuat. Wah, itu. Terus ada rekam jejak digitalnya. Waduh. Pas menjabat itu ditagih semua itu nanti. Tapi itulah baiknya era sekarang. Apa yang dikatakan saat di luar sistem terus ada dalam memori publik dan dimintai pertanggungjawabannya kita berada dalam sistem. Ini bagian dari kemajuan yang kita syukuri. Kita syukuri. Walaupun bagi yang mengatakan barangkali coba dulu nggak ngomong gitu. Pada bagian ini, Anies Baswedan menyindir seorang pejabat yang saat kampanye menjadi calon atau belum menjabat, pidatonya menggebu-gebu. Bahkan mengancam akan mengejar para pelaku korupsi walaupun sampai ke Antartika. Tapi sayangnya setelah menjabat dia malah luluh. Alih-alih akan menangkap koruptor, malah disuruh balikin uangnya diam-diam. Siapakah dia? Tapi saudara sekalian, saya ingin garis bawahi gini. Di dalam kita berhadapan dengan kenyataan, kita tidak mungkin selalu dalam situasi ideal. Tidak mungkin. Saya selalu gunakan diagram 4 kuadran. Sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X adalah nilai. Nilai itu atas benar, bawah salah. Sumbu Y adalah manfaat, menguntungkan, merugikan, baik, buruk. Yang kita inginkan tentu berada di kuadran 1, di mana keputusan yang dibuat itu benar secara nilai dan baik secara konsekuensi. Itu ideal, tidak ada perdebatan.
Tapi seringkali dalam kenyataan kita berhadapan dengan situasi harus mengambil keputusan dalam sistem benar tapi tidak baik, benar tapi konsekuensinya buruk, atau kita sering harus mengambil keputusan salah secara nilai, secara aturan, tapi baik secara konsekuensi. Nah, di sini ruang kebijakan itu tidak benar dan tidak baik. Jadi, Zahwa, kalau Anda memasuki sistem, maka tempatkan dalam pikiran Anda kuadran itu. Setiap Anda berhadapan dengan dilema, maka Anda lihat, saya berada di kuadran mana ini. Dan kalau saya harus ambil keputusan, maka saya ambil keputusan yang saya harus bisa jelaskan. Kadang-kadang kita harus mengambil keputusan tidak benar tapi baik. Kadang-kadang harus keputusan baik, maaf, tidak baik tapi benar. Yang benar dan baik di situ nggak ada perdebatan. Itu salah satu contoh ketika kita berada di dilema. Nah, kalau kita punya framework itu, maka masuk dalam sistem, teman-teman akan bisa melihat dengan lebih tenang. Tapi kita membutuhkan lebih banyak lagi orang-orang yang mau berada dalam sistem. Ketika saya masuk ke Jakarta, salah satu kepala dinas di Jakarta orangnya sangat cerdas dan selalu bisa menjelaskan tentang persoalan-persoalan infrastruktur dengan baik. Transportasi, jalan, air, semua kebijakan infrastruktur. Kemudian saya cek siapa ini, gitu. Ternyata insinyur dari ITB, lulusan teknik sipil, namanya Yusmada Faisal, insinyur ITB. Dia misi masuk dalam sistem. Saya tidak mengira ITB jadi PNS, karena biasanya nggak banyak, tapi yang masuk. Nah, di sini teman-teman dia menjalani proses struktur itu sampai menjadi pengambil keputusan, dan ketika mengambil keputusan dia mengelola anggaran hampir 4 triliun rupiah, lebih banyak daripada anggaran-anggaran kementerian ketika mengelola infrastruktur di Jakarta. Dan pada saat itu dia bisa mengambil begitu banyak keputusan, berikan manfaat, tapi untuk sampai ke sana dia harus menjalani proses dalam birokrasi. Nah, disinilah letak tantangannya. Tapi saya yakin kalau kita punya pegangan itu dan punya keyakinan atas nilai yang kita pegang, insya Allah ini bisa terlewati. Lalu ke depan, saudara sekalian, tadi ada satu pernyataan tentang suasana kita ini sedang tidak baik-baik saja. Saudara sekalian, jangan pesimis. Bung Karno kuliah di ITB 1921 sampai 1926. Dia berjuang untuk Indonesia merdeka. Tapi kalau pada saat itu ditanya, Bung, kapan itu merdeka? Nggak tahu kapan. Tapi saya tahu itu akan terjadi. Saudara sekalian, tahun 21 sampai 26, itu kalau sampai tahun 45 itu 19 tahun lamanya. Kalau dari 21, itu 24 tahun lamanya. Sebagian dari kita umurnya baru sekitar itu. Jadi kalau kita dilahirkan pada masa itu, belum merdeka hari ini. Tapi bagi yang menjalani itu panjang. Tapi dia tidak terjebak dalam pesimisme. Dia menjaga optimisme itu. Hari ini Anda jangan pesimis. Walaupun suasana sekarang mungkin ada mengatakan gelap, porak-poranda, tidak nyaman. Yakinlah, Indonesia akan terang benderang nantinya. Indonesia akan bangkit nantinya. Tapi itu adalah hasil perbuatan kita sendiri. Tidak bisa kalau kita tidak berbuat. Kalau masing-masing kita justru merusak, ya akan rusak. Tapi kalau masing-masing kita mengerjakan yang baik, ya baik. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib kecuali umat itu sendiri mengubahnya, kita semua ini. Jadi maksud saya, ya kritik yang keras, tapi jangan juga di sisi lain kita diam dan tidak berbuat. Karena perbuatan baik kita di wilayah masing-masing secara akumulatif akan menghasilkan kebaikan untuk Republik ini. Itu yang kita butuhkan. Apalagi di bulan puasa seperti sekarang ini. Ini adalah masanya untuk kita bisa menjaga. Jadi saudara sekalian, kita jaga optimisme itu. Kita jaga optimisme itu. Termasuk saya juga ikut menjaga optimisme itu. Kita yakin bahwa mudah-mudahan demokrasi kita akan bisa lebih baik ke depan. Dan kalau demokrasi lebih baik artinya apa? Kalau Anda ketemu pemimpin yang baik, maka pilih lagi.
Kalau baik, pilih lagi. Kalau tidak baik, jangan lebih lagi. Simple. Simple. Dengan begitu, kita akan bisa mendorong untuk kemajuan. Dan pemimpin itu semua level ya. Kadang-kadang begitu kata pemimpin, langsung seluruhnya level nasional saja. Bagaimana pendapat sahabat arah baru? Bagaimana pendapat sahabat baru? Bagaimana pendapat sahabat arah baru dengan ceramah dan dialog Anies Baswedan yang diduga menyindir sejumlah pejabat dan petinggi di negara ini? Silakan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.